Alright guys, so di dalam list building mastery, saya barusan mendapat pertanyaan yang cukup bagus. Biasanya di dalam list building mastery, saya selalu jawab di dalam list building mastery itu sendiri, di dalam tribe-nya, di dalam tribe Belio. Tapi ini pertanyaan cukup bagus sehingga saya bikin videonya supaya Anda semua belajar di sini. Jadi buat Anda yang belum join list building mastery, buruan ya, listbuildingmastery.id, join di sana. Kita belajar bareng-bareng di dalam sana. Right, so ini ada pertanyaan dari Karina. Ya, saya lagi baca di handphone saya. Oke, Ko Denny maaf mau nanya, kalau misal saya bukan siapa-siapa dan belum punya IG, Facebook, TikTok, dan lain-lain, mau mendapatkan list untuk launching produk supaya produk terjual banyak, better mana? 1. Personal branding dulu dengan info-info seputar niche, baru jualan secara soft di awal, atau 2. Luncurkan aja produknya, sehingga lebih mudah untuk personal branding menjelaskan produknya. Menurut Ko Denny lebih efektif mana melihat pengalaman Ko Denny selama 20 tahun ini? Karena Ko Denny personal branding dapat, selling juga maknyos. Kalau mulai dari nol, yang 1 atau 2 dulu untuk mendapatkan list. Thank you. Alright, so this is the question yang kayak semua orang nanyain kayak begitu. Jadi kalau kita amati nih. Yang disebut dengan personal branding adalah orang jadi kenal Anda, right? Jadi banyak orang kenal Anda. Itu personal branding. Nah, otomatis kalau sudah terbentuk sebuah personal branding, otomatis trust akan naik. Ketika trust akan naik, maka jualan akan jauh lebih mudah. Makanya buat Anda yang belum punya personal branding, saran saya adalah build sekarang juga, mulai dibangun. Tapi, mengacu ke pertanyaan ini, kalau sekarang sudah siap mau launching produk, baru personal branding dulu, ini akan kelamaan. Ya kan? Karena kalau misalkan Anda membangun personal branding, saya ngebangun personal branding bertahun-tahun, men. Kayak 10 tahun. Kan gak lucu kalau nungguin 10 tahun baru Anda mau launching produk. Enggak. Ya, jadi kalau misalkan kejadiannya seperti itu, maka ketika Anda endorse artis di luar sana, Anda endorse selebgram di mana-mana, itu sebenarnya Anda meminjam personal branding orang lain. Kan gitu kan simpelnya kan. Jadi kalau Anda tidak punya personal branding, yes, Anda harus bangun. Tapi tidak launching menunggu personal branding jadi. Karena itu akan kelamaan. Yang harus Anda lakukan adalah Anda pinjam personal branding orang lain. Sesimpel itu. Maka di sini penting banget untuk materi di LBM, List Building Mastery, yang pertama adalah fondasi. Siapa target market Anda? Itu dulu. Anda mau jualan ke siapa? Karena begitu Anda tahu siapa yang Anda target, berikutnya adalah tugas Anda memilih siapa orang yang personal brandingnya mau Anda pinjam. Nah, dari situ ada korelasi, ada keterkaitan, yaitu personal branding yang Anda pinjam ini harus memiliki audience, followers, subscriber yang menjadi target market Anda. Nah, pertanyaannya kalau Anda belum ngerti, belum tahu siapa target market Anda dengan jelas, maka ketika Anda meminjam personal branding orang, terus kok nggak convert ya? Kok nggak jadi ya? Kok nggak ada yang beli ya? Itu yang terjadi. Selebgramnya sucks dan sebagainya. Karena Anda nggak ngelakuin PR Anda. Anda nggak tahu followers dia tuh sukanya nyari diskon misalkan. Terus Anda jualan produk baru nggak ada diskon. Ya mungkin nggak cocok. Meskipun profilnya sesuai target market. misalkan Anda mentarget emak-emak. Udah profilnya udah bener emak-emak. Tapi dia suka promosi barang-barang diskon. Barang Anda nggak. Ya nggak cocok kan kalau kayak begitu. Karena audiens mereka adalah diskon hunter. Sementara Anda nggak jualan pakai diskon. Jadi ini harus difahami dengan benar. Target market Anda siapa? Apakah middle class? Apakah upper? Apakah low class? Apakah mencari diskon? Ataukah yang gimana? Nah, cocok gak dengan audiens mereka? Kalau cocok, harusnya closingnya cukup tinggi. Ya, itu. Nah, kalau saya, yang kedua tadi apa nih? Yang kedua, luncurkan aja produknya. Yes, kalau saya akan memilih yang kedua, luncurkan aja produknya. Personal brandingnya akan kebangun di situ. Yang dipercepat oleh personal branding yang ada di luar sana. Jadi how I build my personal branding dulu banget di zaman di Twitter, follower saya itu dalam waktu cepet banget kok itu 3 bulan ya kemarin tuh naik 100.000 lebih deh kayaknya, dan hampir setahun itu saya udah jadi 500.000 followers gitu di Twitter saya. Caranya apa? Saya pinjam personal branding orang lain. Jadi saya endorse Raditya Dika, Pocong, Pemulihan Jiwa, Kata-Kata Bijak dan yang lain-lain. Saya endorse mereka. Zaman dulu kayak mengendorse mereka itu lumayan banget harganya. Bisa kayak sekali tweet di Twitter itu 2,5 juta untuk Raditya Dika tahun 2010 apa 11 gitu. 2,5 juta. Waktu itu mahal banget. Hari ini angka segitu udah murah karena angkanya udah puluhan juta. Nah, yang saya lakukan adalah saya tes dulu kecil-kecil
ketika hasilnya bagus, saya mulai endorse yang gede-gede kayak Raditya Dika, Pocong dan yang lain-lain. Bayarnya ya lumayan, 2,5 juta, ada yang sejuta, 1,5 juta. Saya lakukan itu every day, setiap hari saya promote. Jadi hari ini sama Raditya Dika, besoknya sama Pocong, besoknya sama Pemulihan Jiwa gitu. Sampai sebulan tuh ya ada yang kayak cuma 300.000 ada, yang 50.000 ada, yang 2 juta ada gitu kan. Rata-rata sebulan kita I spend like kayak 50 jutaan lah sebulan gitu. Tapi Raditya Dika posting sekali Twitter dalam 30 menit waktu itu naik follower saya 30 menit itu naik 3.000. Kebayang ya, follower saya cuma 30.000, 40.000, terus naik 3.000, kan naik 10% ya. Itu udah amazing banget, dengan 2,5 juta, saya naik 10%. Habis itu saya posting tentang BlackBerry saya, PIN BB saya, kalau mau belanja di saya, please add BBM saya gitu kan, waktu itu BBM kantor gitu. Itu sehari posting aja udah full, udah mentok 2.000 yang request PIN. Jadi what happen adalah tugas Anda adalah mengidentifikasikan, kalau mau launching produk nih, mengidentifikasikan channel distribusi Anda mau kemana. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, channel distribusi barangnya ini bisa dibeli di mana aja. Semakin lebar, semakin enak. Karena bisa aja nih, misalkan Anda mengendorse selebgram si A gitu kan. Siapa tahu marketnya si A ini belanjanya di marketplace. Tapi kalau Anda mengendorse si B gitu, si B ini audiensnya tidak belanja di marketplace. Misalkan belanja di tempatnya dia, atau di websitenya dia, atau di Instagramnya dia. Jadi kan nggak bisa disamain ya. Kalau Anda cuma berada di marketplace, berarti yang ini tadi nggak ke-serve. Maka dari itu Anda harus benar-benar memperhatikan semuanya ketika launching mau besar, yaitu channel distribusinya di mana aja, itu pertama. Kedua adalah channel distribusi kontennya di mana. Jadi ada dua hal, konten distribusinya, yaitu endorser itu, plus iklan, kemudian produknya bisa didapetin di mana. Nah, kalau ngomongin list building, yes, personal branding jelas ngefek banget untuk list building. Tapi nggak berarti kalau misalkan Anda dari nol terus nggak bisa bikin list building. Enggak, justru saya mulai dari nol dulu ketika list building di tahun 2008 kan. Saya cuma bikin sebuah page, waktu itu nggak ada Instagram teman-teman, 2008. Jadi harusnya pakai landing page. Ya, bikin landing page, saya bilang cuman masukkan email Anda di situ untuk mendapatkan panduan diet rutin yang akan saya kirimkan setiap hari di email Anda. That's it. And I generate like kayak 300 juta per bulan, 350 juta per bulan dari situ doang. Can you imagine that? Hari ini itu enak banget karena waktu itu saya bikin landing page itu setengah mati. Sekarang hari ini enak banget ya. Kalau Anda mau bikin landing page, ada WordPress, ada Wix, ada ClickFunnels, macam-macam gitu. Hari itu kagak ada, belum ada semuanya. Dan bahkan hari ini Anda nggak perlu pakai kayak begitu lagi. Anda pakai Instagram udah cukup. Anda tinggal posting di Instagram, kemudian upload, selesai. Saya nggak bisa desain dan that's chicken mindset teman-teman. Karena ada Instagram yang saya lihat kemarin, mereka cuma pakai post-it notes. Pakai post-it notes, kayak kertas kecil kotak begitu, ditulis pakai pensil, difoto, diupload. Isinya cuma itu semua. Dan followernya nanti kayak 10.000 waktu saya lihat itu. Nggak ada alasan nggak bisa desain. Nggak usah desain bahkan. Atau bahkan Anda nggak perlu desain. Anda foto aja barang-barang di sekitar Anda ceritain semua. Kayak nge-gym misalkan, botol air aja kayak begini. Ini kalau diisi air penuh, ini kira-kira 1,5 liter nih. 1,5 liter, kalau misalkan dihitung kilonya 1,5 kilo nih. Berarti Anda bisa buat ini latihan nih 1,5 kilo. So, itu jadi konten. Nah, dari situ baru di-build listnya. Oke, kalau Anda mau dapetin materi lebih lengkap, kayak jadwal makanan, bagaimana memilih makanan, bagaimana shopping makanan yang benar, silakan masuk ke list saya atau ke tribe saya. Kita akan bahas di sana, di dalam situ. Kita eksklusif community hanya untuk Anda yang benar-benar siap take action. Kayak gitu. Kalau Anda cuma datang terus nggak mau nurunin berat badan, nggak mau fitness dan sebagainya, ya nggak usah masuk gitu. So people di dalam situ akan aktif, akan sharing tentang progres mereka. Jadi ada sesuatu yang didiskusikan, right? So guys, itu sih sebenarnya yang saya lakukan. Jadi personal branding dibangun sambil jalan, itu udah pasti. Kalau Anda branding duluan tanpa ngapa-ngapain, itu juga nggak ada gunanya. Anda akan capek nanti. Di situ akan ada kayak, ngapain sih saya ngelakuin ini? Follower masih dikit, ini masih dikit. Akan ngerasa capek dan harus posting tiap hari. Lama-lama bosen juga. Tapi kalau ini banyak interaksi, ada feedback dari market, Anda sudah jualan, itu akan lebih menyenangkan. Anda secara bisnis juga akan menyenangkan sih. At least itu personal opinion saya ya. Jadi Anda kerjasama dengan banyak influencer. Bahkan kalau misalkan belum bisa bayar, Anda profit sharing dengan mereka. Itu bisa kok. Affiliate, reseller, dropship. Banyak yang bisa dieksplor. Nggak harus Anda cari artis yang followernya 1 juta gitu. Nggak perlu sih. Kalau Anda dari nol nih, Anda cari orang yang follower 1.000 juga lebih bagus daripada nol kan. 1.000, 2.000. Cari yang benar-benar kayak micro, and then nano influencer. Kayak kecil-kecil gitu. It's okay. Sambil iklan.
Jadi semuanya digarap bersamaan. Jadi launching produk itu sebenarnya bukan cuman istilahnya cuman upload selesai atau cuma broadcast selesai. Spektrumnya agak lumayan lengkap. Ya itu kita bisa discuss lebih sih di dalam List Building Mastery. Especially kalau misalkan Anda datang ke acara Expert Talk yang setiap Senin ya, ada pitch night, ada Expert Talk. Kita ngobrol di situ. Saya biasa tanya jawab lebih dalam lagi di situ. Alright, so thank you so much. Hopefully video ini memberikan Anda wawasan dan jawaban. Semoga Anda bisa cepetan action. Alright, thank you so much and see you in the next video. Bye bye guys.